semuanya, sahabat Ensure dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Senang sekali saya dari Sinatria bisa menyapa kalian semua tentunya dalam program Tanya Jawab Ensure. Nah, hari ini di dalam program ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Ensure dengan topik tips sehat dan bugar di era pandemi. Tentunya bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Wah, langsung kita sapa ya Dokter Jeff ini. Dok, apa kabar? Yes. Kita boleh tos dong? Mas. Sehat dok? Sehat. Ini gimana dok? Sebagai nakes, salah satu garda terdepan ketika Indonesia bersama dengan seluruh dunia pastinya menghadapi pandemi, suka dukanya gimana dok? Ini tiap hari harus praktek menangani pasien dan katanya juga kemarin sempat langsung turun tangan menangani pasien COVID juga dok? Iya benar banget nih Mas Darius dan teman-teman ya, saya kebetulan di 3 rumah sakit, jadi kita kemarin lumayan berjuang gitu ya. Yeah. Apalagi sempat ada lonjakan kemarin masih yang banyak banget dan kita semua kan panik ya sebenarnya ya, nggak cuma masyarakat, dari pemerintah semuanya juga ya, tenaga kesehatan panik. Belum lagi kan vaksinasinya belum tercapai dengan cukup ya kemarin Mas. Nah syukurlah sekarang udah bisa lumayan dikejar ya Mas. Udah semakin membaik ya dok ya. Itulah kenapa pentingnya kita selalu menjaga kesehatan ya. Yes, saudara. Biar kita punya imunitas juga bagus dan kita tidak rentan terkena dengan berbagai macam penyakit, khususnya juga COVID-19 ya dok ya. Iya. Siap dokter. Nah kita langsung aja ya, sahabat Ensure, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa langsung dijawab oleh dokter Jeff dan dijelaskan seputar tips sehat dan bugar selama pandemi. Nah, karena ini penting sekali buat kita semua untuk tetap menjaga kekuatan dan daya tahan tubuh kita selama masa pandemi ini. Dan kita tentunya berdoa juga supaya pandemi ini cepat selesai ya dok ya, biar semua kehidupannya bisa back to normal ya. Baik dokter, ini pertanyaan pertama dari sahabat Ensure dari @andri_rizal999. Pertanyaannya adalah, apakah stres atau banyak pikiran akan menimbulkan penyakit dan mengganggu daya tahan tubuh? Ini menarik dok, karena banyak sekali penelitian yang bilang di era pandemi ini stres itu banyak dialami orang-orang, susah tidur dan lain-lain. Nah ini berhubungan nggak sih dok sama bagaimana akhirnya timbul penyakit dan mengganggu daya tahan tubuh kita sendiri? Iya, jadi memang ini pertanyaan yang banyak sekali ya ditanyakan gitu ya Mas ya, di praktek kita di poli penyakit dalam juga banyak banget yang nanya dan banyak juga mungkin secara nggak sadar gitu ya bertanya. Dia biasanya keluhannya itu seperti mual, asam lambung gitu ya. GERD ya? GERD gitu ya Mas, apalagi pandemi ya, di rumah aja sering banget padahal nggak apa-ngapain gitu ya Mas ya, tapi pikirannya itu biasanya ada stres kan ya pastinya. Apa psikometek ya? Itu juga ya, Psycho. rasa gejala-gejala padahal nggak ada apa-apa sebenarnya gitu ya. Iya, psikologis banget, itu yang kita sebut dengan psikosomatis ya. Biasanya di penyakit dalam kita ada bagian khusus yang menangani masalah ini. Nah ini sebenarnya sudah lama dijelaskan gitu ya, masih hubungannya antara pikiran kita dengan fisik gitu ya, atau organ-organ dalam kita. Jadi itu ada yang namanya aksis antara otak kita dengan organ-organ dalam, atau ada suatu koneksi gitu ya. Nah contohnya salah satunya di otak kita dengan usus gitu ya Mas ya, atau yang kita sebut dengan brain gut axis. Jadi ada suatu hubungan antara otak kita yang akan menghasilkan neurotransmitter dan nanti akan diterjemahkan sebagai hormon ya, dan juga sebagai zat-zat yang kita sebut dengan sitokin yang nantinya akan bisa mengontrol bagaimana usus kita bekerja dan juga lambung biasanya. Nah ini yang menyebabkan kalau kita stres seringkali perut kita sakit, kemudian juga asam lambung naik, dan biasanya juga rasanya kok nggak enak banget gitu ya Mas ya, padahal kita nggak ada aktivitas, nggak ada apa, dan begitu ditangani stresnya, cemasnya dihilangkan gitu ya, autofaktornya dibuat santai gitu ya, pasien-pasiennya dibuat rileks, langsung hilang dengan sendirinya biasanya. Dan kita endoskopi, biasanya kita kan periksa ya Mas ya, kalau usus dan juga lambung gitu ya, kita cek biasanya normal, nggak ada apa-apa gitu Mas. Jadi murni memang karena psikis inilah yang berperan penting sekali. Tapi memang berat sih ya, kadang menghadapi situasi pandemi yang berkepanjangan, lalu akhirnya punya beban pikiran yang nggak terselesaikan, rasa cemas yang berlebihan, itu pasti berpengaruh ya dok ya. Ada tips nggak dok untuk mengurangi hal itu dalam keseharian seperti apa dok? Iya, ini juga mungkin boleh buat teman-teman dicoba di rumah gitu ya Mas Darius ya. Jadi tipsnya itu kita pastinya harus bisa gitu ya menjauhkan diri dari hal-hal yang selama ini membekap kita gitu Mas. Jadi banyak sebenarnya teman-teman yang nggak sadar gitu ya, bahwa kita selama ini kan dibekap gitu hal-hal yang kita nggak inginkan. Contohnya misalnya kita
melihat layar komputer gitu ya Mas ya. Memang mungkin karena pekerjaan juga gitu ya, atau melihat layar handphone itu juga secara terus-menerus akan menimbulkan masalah juga di kita. Dan kita harus bisa melepaskan itu ya, mengontrol diri kita supaya jam sekian gitu ya, jam 9 atau jam 8 malam udah sama sekali lepas dari alat elektronik gitu Mas. Sehingga kita bisa benar-benar fokus dengan diri kita yang kita sebut dengan mindfulness. Mungkin Mas Darius juga sering dengar ya, sekarang lagi kencang banget nih di kalangan milenial terutama ya Mas ya, yang populasinya paling banyak gitu ya, dibekap oleh masalah-masalah seputar gadget gitu ya, seputar pekerjaan. Mungkin bisa dicoba untuk jam 9 gitu ya, atau jam 8 benar-benar di cut off semua gitu ya. Kalau kita mau kejar semua mungkin nggak ada habis-habisnya gitu ya Mas. Jadi kita harus berani untuk mengatakan tidak. Sebenarnya prinsipnya sih di sana ya Mas. Belajar untuk bilang tidak ya, belajar untuk bilang cukup, udah selesai, kita relax lagi, kasih kesempatan pikiran kita juga untuk beristirahat mungkin gitu ya Dok ya. Iya. Siap, ini tips yang menarik sekali dari Dr. Jeff ya. Nah dokter, ini pertanyaan kedua dari Neya Hani. Apakah kelamaan di rumah aja berpengaruh pada kesehatan dan kebugaran tubuh kita? Dan olahraga seperti apa yang baik di masa pandemi? Ini juga menarik Dok, olahraga atau kegiatan untuk tubuh kita di masa pandemi seperti ini. Ya, memang di masa pandemi kita banyak sekali di rumah alias diam aja gitu ya teman-teman. Mungkin banyak yang bosan gitu karena nggak bisa kemana-mana, mau olahraga, mau apa juga sulit gitu ya karena ada pembatasan-pembatasan. Tapi sebenarnya kita masih bisa mengakali ini ya Mas ya. Terutama sekarang mungkin PPKM-nya udah lebih rendah levelnya nih Mas Darius ya. Jadi udah lebih gampang. Dan semoga makin turun terus. Semoga, mudah-mudahan ya kalau kita sesak napas nantinya ya. Karena sibuk nyari akal. Nah ini teman-teman semuanya mungkin bisa coba untuk olahraga yang kita bisa lakukan di dalam ruangan ya. Biasanya kita anjurkan yang intensitasnya ringan atau sedang gitu ya Mas ya. Mungkin kalau yang berat agak sulit ya untuk di dalam ruangan saja. Jadi kita bisa coba teman-teman bisa dengan yoga atau cardio ya, bisa dengan treadmill atau dengan zumba gitu ya, senam yang dilakukan secara virtual. Itu juga oke ya Mas ya, masih bisa kita lakukan karena sekarang senam massal kemarin ada yang nggak boleh ya. Iya. Dengar katanya udah rame lagi itu Dok. Katanya ada yang ketangkap ya karena massal itu juga masih belum bisa teman-teman nih. Jadi virtual aja itu bisa banget. Dan yang penting lagi sebenarnya teman-teman harus lakukan olahraga yang sifatnya continuous. Itu Mas Darius. Jadi banyak dari kita yang berolahraga tapi nggak continuous, alias nyambi gitu ya. Olahraga 5 menit terus udah sisanya nonton TV, main gadget. Habis itu udah lanjutin lagi baru setelah itu. Jadi ada jeda yang sangat lama gitu Mas, yang sebenarnya kurang baik bagi badan kita. Jadi prinsipnya harus intensitasnya ringan atau sedang, dan kedua adalah continuous. Jadi harus ada keterlanjutan gitu ya Mas, ya nggak boleh ada jeda yang terlalu lama. Termasuk angkat beban juga. Itu kita memang dianjurkan istirahat sekitar 15 detik aja untuk otot kita. Setelah itu kita harus melakukan repetisi atau angkatan lagi. Nggak boleh terlalu lama, kita duduk ngobrol-ngobrol setengah jam baru angkat lagi. Dari nol lagi jadinya ya? Dari nol lagi dan ototnya jadi bingung gitu Mas. Mau istirahat atau mau olahraga sih gitu. Dan kalau untuk repetisinya dalam 1 minggu kira-kira berapa kali Dok diperlukan olahraga dalam rumah ini? Dalam ruangan? Memang kalau repetisi ini beragam ya Mas ya. Biasanya kalau yang dianjurkan itu adalah sekitar 10 kali gerakan ya dalam satu set, dan nanti bisa diulang sebanyak 5 sampai 10 kali ya, tergantung dengan bagaimana progres olahraga dari seseorang ini dan juga target apa yang ingin dicapai. Mungkin kalau dia ingin menurunkan berat badan dengan cepat, tentu target repetisinya harus lebih tinggi. Di antaranya angkat beban itu juga harus lebih intens ya Mas ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa untuk menurunkan berat badan ini tidak hanya kardio, mungkin banyak yang salah paham juga ya Mas Darius. Jadi sebenarnya kita butuh untuk melakukan terapi angkat beban. Itu juga menurunkan lemak dan akhirnya menurunkan berat badan kita. Nah itu mungkin yang bisa dicoba di rumah ya, repetisinya mungkin dari awal jangan terlalu banyak gitu ya Mas ya. Pelan-pelan bertahap ya Dok ya. Pelan-pelan bertahap sampai tercapai target, kita pertahankan dulu, baru nanti kita tambah. Jadi harus gradual. Seminggu 3-4 kali cukup Dok? Atau harus setiap hari baiknya? Ini juga mungkin penting untuk teman-teman di rumah ya Mas Darius ya. Banyak yang setiap hari olahraga ya, sekitar ada yang sampai 7 hari seminggu tanpa ada istirahat. Itu kita tidak anjurkan sebenarnya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui adalah maksimal 5 hari ya. Jadi
harus ada 2 hari atau kalau lebih juga boleh 3 hari boleh ya untuk kita beristirahat memulihkan otot kita. Karena olahraga itu bagaimanapun juga adalah aktivitas yang menimbulkan stres atau menimbulkan tekanan pada badan kita. Dan kita harus relief tekanan itu supaya otot kita dan organ-organ kita bisa berkembang ya, bertumbuh mencapai target olahraga atau metabolisme yang kita inginkan. Luar biasa, ini penjelasannya detail sekali dari Dr. Jeff ya. Dan kalau teman-teman juga masih bingung kira-kira gerakan apa yang bisa dilakukan untuk olahraga di dalam ruangan, dari Ensure sendiri juga sedang ada campaign Ensure Stand for Strength ya kan, dan salah satu gerakannya adalah gerakan duduk berdiri. Ini simple banget, bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa dilakukan di dalam ruangan kan Dok. Orang cuma pakai kursi aja. Bisa dicoba teman-teman ya. Thank you dokter untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Ensure kita @sptn1985. Selama pandemi, WFH atau work from home terkadang membuat jam kerja saya menjadi lebih banyak. Nah, bagaimana menyiasati supaya tetap bugar di usia saya yang sudah lebih dari 34 tahun? Wah, 34 sih harusnya masih muda ya dok ya. Itu kan ya, tapi tetap pengen bugar itu bagus. Semangatnya positif dok. Gimana caranya dok supaya tetap bisa bugar walaupun jam kerjanya jadi lebih panjang? Padahal work from home. Benar. Ini juga menjadi tantangan ya Mas Darius ya dan teman-teman semuanya bahwa jam kerja lebih panjang berarti tubuh kita memiliki jam yang lebih pendek untuk memulihkan diri. Ya. Khususnya otot kita. Kalau ingin kita bangun gitu ya, kita ingin membuat tubuh yang bagus gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang di rumah sedang dalam program untuk mengencangkan badan atau membuat body shaping seperti itu akan terganggu sekali. Nah, sebenarnya teman-teman harus perhatikan kalau jam kerja lama berarti banyak sekali yang terbuang juga. Di antaranya nutrisi kita seperti vitamin, mineral, dan juga karbohidrat, protein, lemak itu pasti banyak terpakai ya Mas ya. Karena seperti mobil kalau kita lama memakainya pasti bensinnya akan lebih cepat habis dibanding yang memakainya sebentar. Nah ini teman-teman patut perhatikan untuk yang kerjanya seperti ini harus dipastikan bahan bakarnya juga cukup. Asupannya ya dok. Asupannya Mas Darius benar banget. Kita harus pastikan cukup bensinnya untuk kita bisa tidak hanya bertahan tapi juga bertumbuh gitu Mas. Jadi ototnya berkembang dan juga kita bisa memiliki tubuh yang juga bagus dan pastinya kita memiliki kebugaran gitu ya supaya bisa melakukan aktivitas dengan sharp, mungkin kalau orang bilang tuh tajam gitu ya Mas ya. Jadi kita punya equity yang cukup gitu ya supaya kita bisa perform atau memiliki performa yang sangat prima setiap harinya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah nutrisi yang banyak dilupakan ini Mas Darius nih karena banyak dari kita nggak sempat mungkin ya Mas ya. Bener, makan udah nggak kepikiran ya kan dok. Makan kan pasti susah ya. Banyak yang nggak makan, banyak yang waktunya mepet banget ya, makan buru-buru. Nah sebenarnya ada solusi ya Mas Darius ya buat teman-teman nih yang susah banget punya waktu cukup untuk makan dengan tenang gitu Mas. Makan dengan ideal gitu ya, yang orang bilang makan yang sesungguhnya itu kadang-kadang kan susah ya. Jadi ada cara yang lebih singkat dengan menggunakan biasanya adanya seperti susu gitu ya Mas atau kemasan yang lebih praktis. Jadi teman-teman bisa seperti minum susu aja tapi sudah mendapatkan makanan atau mendapatkan bahan bakar yang banyak gitu ya. Yang jauh tinggi sekali, hampir menyerupai kita makan lengkap gitu Mas Darius. Jadi bisa solusi nih sebenarnya. Dan pastinya bisa membuat tubuh kita tetap bugar dan akhirnya akan membuat kita tetap produktif atau bahkan lebih produktif dalam bekerja. Iya, benar banget. Biasa, dokter. Terima kasih solusinya, dok. Minum Ensure 2 kali sehari.